Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali terjadi kegaduhan, hiruk pikuk mengenai kapan puasa Arafah dan Idul Adhanya. Sebagian mereka puasa pada hari Jumat karena melihat orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah, sehingga mereka mulai menyembelih kurban pada hari esok, hari Sabtu. Dan yang lain kebalikannya, puasa mulai besok dan Id pada hari Ahad, sehingga cukup membingungkan kaum muslimin. Maka ikhwani afizakumullah, sekali lagi perlu difahami bahwasanya perkara ini perkara agama, harus dikembalikan kepada nas, dikembalikan kepada dalil. Menurut pendapat para ulama yang rajih bahwasanya ru'yah itu masing-masing negara punya matlaknya sendiri ketika mereka berdekatan. Kalau sudah berjauhan ya jelas berbeda. Mungkin Saudi Arabia mereka melihat ru'yah dan diikuti oleh negara-negara tetangga, matlak mereka satu. Bahkan dahulu di negeri Yaman kita menunggu dari Saudi. Begitu juga mungkin yang berdekatan satu dengan yang lain berhimpitan seperti negeri Oman, Bahrain, Emirat, Irak, negeri-negeri teruk yang terdapat dalam Jazirah Al-Arabiyah. Ini mereka punya ru'yah sendiri. Nah, maka sekali lagi jangan disamakan dengan di negeri Indonesia. Terlalu jauh ikhwani hafizakumullah. Nah, bahkan kita jauh lebih dulu daripada mereka. Perbedaannya saja sudah 4 jam. Kita maghrib di sana masih jam 2. Artinya kita punya kesempatan lebih dulu untuk melihat ru'yah. Matlak kita mungkin sama dengan Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina. Oleh sebab itu para ulama mereka menegaskan likulli baldatin matlak. Masing-masing negara mereka punya matlak sendiri. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kalau kalian melihat ru'yah maka puasa, kalau kalian melihat ru'yah maka berbuka. Kita enggak melihat ru'yah di sini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa karena ru'yahnya, berbuka karena ru'yahnya. Dan berdasarkan hadis Ibni Abbas, ketika kedatangan Quraib dari negeri Syam bertemu dengan beliau, Ibnu Abbas bertanya, "Di Syam kapan mulai berpuasa?" Kata Quraib, "Malam Jumat." Kita melihat hilal sehingga Muawiyah ibn Abi Sufyan, pemimpin di negeri Syam, berpuasa dan kaum muslimin berpuasa bersamanya. Malam apa tadi? Malam Jumat.
Kata Ibnu Abbas, adapun kami malam Sabtu. Beda berapa hari? Beda semalam. Yang ini melihat ru'ya di bagian utara, yaitu di negeri Syam. Ibnu Abbas tidak melihat sehingga menggenapkan 30 hari. Ibnu Abbas mulai malam Sabtu, yang di negeri Syam mulai malam Jumat. Kata Quraib, kenapa engkau tidak puasa bersama Muawiyah dan mengikuti ru'yah mereka? Maka kata sahabat Ibnu Abbas, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti ini kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya masing-masing negeri punya ru'yahnya sendiri. Dan ini juga merupakan fatwa dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Ini poin yang pertama. Begitu pula dalam perkara sholat. Apakah sholatnya antum mengikuti waktu di Saudi? Kalau mau disamakan, samakan dalam perkara sholat. Apa bedanya? Apakah sholatnya kita sama dengan waktu di Saudi? Tidak. Menyandarkan masing-masing kepada wilayah di mana dia tinggal. Kalau sholat isya kita mengikuti waktu di Saudi, kita sholat isya, mereka sholat zuhur. Atau mereka sholat asar. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan ini merupakan perkara yang amat sangat dasar, menjadi pondasi manhaj kita untuk senantiasa taat kepada wali al-amr, pemerintah. Serahkan kepada mereka. Urusan keliru mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, alhamdulillah. Manhaj kita taat wali al-amr, taat kepada wali al-amr muslim. Terlebih lagi dalam perkara ini, berkata Ibnu Battah Al-Uqburi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah. Ibnu Battah Al-Uqburi rahimahullah, beliau berkata, ajma'atil ulama min ahli ilmi wal fikhi wal zuhad wal ubbad wal nusak. Kata beliau, para ulama dari kalangan ahli fikih, dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan ahli ibadah, dan orang-orang yang zuhud, min awwali hadhil ummah, dari generasi pertama umat ini, dari generasi pertama umat ini, ila waqtina hadza, sampai zaman kita, zamannya Ibnu Battah, sekitar mungkin lebih dari 1100 tahun yang lalu. Kata beliau, sejak generasi pertama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sampai zaman kita, kata Ibnu Battah, anna salatal jum'ati wal idaini wal jihad, bahwasanya salat Jumat, salat dua Id, Fitri dan Adha, begitu pula perkara jihad, ma'a kulli amirin bar au fajir, senantiasa bersama setiap pemimpin, setiap amir, setiap sultan, setiap raja, setiap presiden atau perdana menteri, baik atau jahat. Salat Id bersama pemerintah yang soleh, yang adil, atau pemerintah yang buruk selagi dia muslim. Ini manhaj ahli sunnati wal jamaah.
Kembalikan perkaranya kepada waliul amr. Mereka yang berwenang. Ada apa menyibukkan diri Anda? Belum lagi hisab, perhitungan, melihat bintang, bulan, dan lain sebagainya. Ilmu hitungan yang bisa salah, bisa benar. Nabi SAW diutus sebagai ummatun apa? Ummiyah. Diperintahkan untuk melihat bulan. Maka ini yang kita pakai berdasarkan dalil, bukan akal. Begitu pula ucapan Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, mereka walil amr, wulatul umur. Yalwuna umurana khamsan. Pemerintah ini bertanggung jawab kepada perkara-perkara kita dalam 5 hal. Dalam 5 hal ini serahkan kepada walil amr. Kata Hasan Al-Basri. Yaluna umurana khamsan. Mereka bertanggung jawab atas 5 poin kepada rakyatnya, kepada masyarakat. Yang pertama al-jum'ah, salat Jumat. Wal jamaah, yaitu jamaah. Wal id, perkara Idul Fitri, Idul Adha. Wathughur, kata beliau, perkara jihad. Wal hudud, penerapan hukum, pengadilan atas orang-orang yang berbuat kriminalitas, dan begitu pula hukuman kisos. Siapa yang melakukan ini semua? Walil amr. Yang pertama tadi apa? Jumat, kemudian jamaah, kemudian Id, kemudian jihad, bukan bendera sendiri, bersama waliul amr. Yang kelima, al-hudud, penetapan hukum. Maka kembalikan kepada mereka, waliul amr. Mereka sudah memiliki lembaga, bagian-bagian yang bertanggung jawab. Mereka melihat ternyata bulan Dzulqa'dah genap 30 hari. Maka hari Arafahnya kita, ya tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari Sabtu besok. Idnya hari Ahad, selesai. Yang di Saudi mereka punya ru'yah sendiri. Ditambah lagi ikhwani hafizakumullah, subhanallah, negara-negara sekitar ini sama-sama tidak bisa melihat. Mendung, tertutup awan. Baik Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, semuanya mereka menggenapkan bulan Dzulqa'dah 30 hari. Artinya kita sama. Kemudian yang ketiga, pada tahun 784. Tahun berapa? 784 Hijri. Nah. Mereka melihat ru'yah di bulan Dzulqa'dah. Tertutup awan. Sehingga menggenapkan bulan tersebut 30 hari. 784. Dan ternyata di negeri tersebut ada beberapa orang yang mampu melihat. Akan tetapi persaksiannya nggak diterima oleh pemerintah. Pemerintah punya badan, panitia, gak ada yang mampu melihat ru'yah. Gak kelihatan, mendung, tertutup awan, gelap. Ternyata ada beberapa orang di wilayah, masih di dalam negerinya, melihat adanya ru'yatul hilal, tapi persaksian mereka ditolak. Sehingga
yang berpedoman kepada ru'yahnya beberapa orang tersebut, mereka puasa duluan. Arafahnya. Mereka puasa duluan, Arafahnya. Mayoritas masyarakat yang bersama pemerintah, ya sehari setelahnya. Karena mereka menggenapkan. Fahasala ittirab, terjadi kegoncangan di mana-mana negeri tersebut. Karena sebab inilah kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menulis sebuah risalah khusus yang berjudul Ahkam Ikhtilaf Ru'yah Hilal Dzulhijjah. Hukum perselisihan ru'yah melihat hilal Dzulhijjah, bukan Ramadan. Permasalahan kita yang kita hadapi sekarang. Di dalam risalah itu beliau menyebutkan athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Yang mana athar tersebut diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Ibn Hammam, Ibn Nafi' As-San'ani dalam musannafnya. Yang mana athar tersebut dinukil oleh Masruq Asy-Syami, muridnya Aisyah. Kata Masruq, dakhaltu ala Aisyah. Ana wa sadiqun li. Kata Masruq, aku masuk ke rumahnya Aisyah. Pada saat itu aku bersama temanku. Fada'at lana bisyarab. Aisyah menghidangkan ke kita satu gelas minuman. Membiarkan kami dengan minuman itu. Kata Aisyah, laula anni sha'imah la adzaqtuh. Kalau bukan karena saya ini berpuasa, tak incipi. Kalau bukan karena saya berpuasa, aku akan minum. Kemudian Masruq mengatakan, ya Aisyah, atasumin? Wan nas yaz'umun anna al-yawma yawmun nahr. Wahai Aisyah, apakah anti berpuasa padahal manusia menganggap bahwasanya hari ini merupakan hari sembelihan? Kayak apa ini? Kayak keadaan kita. Umat manusia menganggap besok kurban untuk mendekatkannya sebagai pendekatan. Aisyah puasa besok. Umat manusia menganggap itu Idul Kurban. Apakah anti berpuasa? Padahal hari ini mereka menganggap ini merupakan hari sembelihan, Yaumun Nahr. Aisyah menjawab radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Yaumun Nahri idza naharal imam wa 'azuman nas. Hari sembelihan itu di saat imam waliyil amr menyembelih bersama kaum muslimin. Wal fitru idza aftara al imam wa 'azuman nas. Begitu pula hari berbuka di saat pemerintah berbuka dan umat manusia. Athar dari istri Nabi radhiyallahu taala anha wa ardhaha, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang ketiga. Dan ini berat ikhwani afizakumullah. Kira-kira kalau mereka menyembelih besok, diterima apa enggak kurbannya? Karena di antara salah satu sahnya hewan kurban an yakuna fil waqtil mahdudi bihi syar'an, harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ya sembarangan. Kapan batas waktu? Ada awal, ada akhir. Awalnya kapan? Setelah imam salam, enggak harus selesai khutbah.
Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, fadhal antum menyembelih kurban. Tapi kalau sebelum salat bersama imam, sebagaimana Nabi SAW setelah melaksanakan salat, tiba-tiba beliau melihat ghanamun qad dzubihat, kambing yang sudah disembelih. Maka Nabi SAW bersabda, "Man yadhbah qabla salat falyadhbah makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, sebelum waktunya, dia harus mengambil hewan ternak yang sama, diganti. Wa man lam yadhbah falyadhbah bi ismillah. Yang belum menyembelih hendaknya menyembelih dengan mengucapkan basmalah. Dalam hadis yang lain, man dzabaha qabla as-salat fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Yang menyembelih sebelum salat itu merupakan daging sekedar dia berikan kepada keluarganya. Wa laisa minan nusuki fi syai', dia tidak mendapatkan pahala sembelihan kurban sedikit pun. Ada batas waktunya. Ini bahkan sehari sebelum sholat. Ini perlu difahami, ikhwani afizakumullah. Bukan menggunakan perasaan dan hawa nafsu. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Sebelum yang terakhir. Ini kajian kita apa? Hari Raya bersama Nabi SAW. Nah, kita sebutkan ini tambahan pemahaman supaya kita tambah semakin mengerti. Perkara yang keempat, ikhwani hafizakumullah, Nabi SAW jadikan puasa Arafah bersandarkan dengan waktu, tidak berpatokan dengan apa? Wukuf. Ini yang terjadi salah kaprah. Puasa Arafah tergantung waktu, tanggal, yaitu 9 Dzulhijjah. Bukan berpatokan dengan wukuf. Nabi SAW sudah puasa Arafah sejak di kota Madinah. Tahun 2, 3, 4, 5. Apakah ada para sahabat yang wukuf? Apakah ada para sahabat yang wukuf? Penaklukan kota Makkah terjadi pada tahun berapa? Tahun 8 Hijri. Kemudian Nabi SAW haji pertama dan haji terakhir kapan? Tahun 10 Hijri. Berarti puasa Arafah terlebih dahulu. Nabi SAW baru haji, yang kemudian mengajarkan kepada para sahabat manasikul haj, di antaranya wukuf. Artinya Rasulullah SAW ketika berpuasa Arafah berpatokan kepada ru'yatul hilal. Tidak kemudian mencari kapan ya di Mekah wukufnya? Penaklukan kota Makkah 8 tahun setelah Nabi SAW hijrah. Bahkan Nabi SAW belum bisa haji. Hajinya Rasulullah tahun 10. Berarti sekali lagi patokan hari Arafah apa? Waktu, bukan wukuf. Ditambah lagi ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, Nabi SAW tidak pernah bertanya apakah penduduk Mekah melihat ru'yah ataupun bukan. Mencukupkan dengan ru'yahnya beliau. Melihat ada. Gak kemudian bertanya kepada penduduk Mekah, kalian melihat ru'yah atau tidak? Untuk menentukan wukufnya. Faham poin yang kelima ini? Artinya Nabi SAW hanya berpatokan kepada penglihatan ru'yatul hilal. Maka ketika pemerintah tidak melihat ru'yah, sekali lagi puasa Arafahnya kita pada
tanggal 9 di wilayah ini. Di negeri kita. Kalau antum ragu, ya, kalau antum ragu, puasa 8 dan 9 Dzulhijjah, selesai. Hari ini puasa dan besok. Dan ini merupakan fatwanya Muhammad ibn Sirin dari kalangan para tabi'in, dan ini juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dikiaskan dengan puasa Asyura. Muhammad ibn Sirin pernah ditanya ketika Dzulhijjah ragu genap 29 ataupun digenapkan 30. Mereka ragu. Lantas bagaimana dengan puasa Asyuranya? Kata beliau, puasa 3 hari. 9, 10, 11. Selesai. Begitu pula dengan puasa Arafah. Ragu. Puasa 2 hari. 8 dan 9. Maka ikhwani hafidhakumullah, hendaknya perkara ini penting untuk difahami. Maka yang niat puasa Arafah, niat mulai malam ini atau waktu sahur, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Qatadah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata al-madiyah was-sanata al-qadimah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku mengharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Tapi sekali lagi, bagi yang melaksanakan puasa dengan sempurna, ini sama dengan sholat. Sholat jamaah dapat 25 atau 27 derajat. Tapi Nabi SAW pernah bersabda, di antara mereka ada yang keluar dari sholatnya illa bi'ushriha, gak mendapatkan pahala kecuali 1/10. Gak 1, 1/10. Karena sholatnya kurang, sholatnya gak genep, sholatnya gak sempurna, baik dari sisi kewajiban, gak ada khusyuk dan lain-lain. Begitu pula puasa. Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka yang mendapatkan pahala 2 tahun penghapusan dosa, yang dia betul-betul menjaga puasanya, enggak berucap kotor, berdusta, menipu, menjaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan yang dihapus di sini adalah dosa apa? Dosa kecil saja. Tapi kenapa ikhwani afidhakumullah kok bisa ya? Dosa tahun depan dihapuskan. Padahal belum ada dosanya. Ya apa ini? Nah, padahal belum ada dosanya. Kata para ulama, dihapus dosa 1 tahun sebelumnya, wa asamahu minadz-dzunub al-mustakbalah. Maksud dari hadis ini, Anda akan diberi taufik untuk berusaha menjauhi dosa-dosa di tahun berikutnya. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan sesuai dari nampak hadis itu. Berarti apa? Setiap kita berbuat dosa kecil langsung dihapus. Dengan ganjaran puasa tadi yang sempurna. Tapi kalau puasanya nggak sempurna, maka harus disempurnakan dengan puasa apa? Sunnah-sunnah lainnya. Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid. Nah, ini yang disebut dengan puasa apa? Arafah. Keluar dari pembahasan ini, kenapa disebut Arafah? Arafah itu artinya mengetahui, mengenal. Secara bahasa Arafah, ya'rifu Arafah, mengetahui. Kenapa kok disebut Padang itu Arafah?
Ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama kata Ad-Dhahhak, sumya Arafah li'anna Adama waqa'a bil Hind. Kata Ad-Dhahhak, mufassir dari kalangan para tabi'in, disebut Arafah karena Adam ketika turun ke bumi, jatuh di India. Wa waqa'at Hawa fi Jeddah. Dan istrinya Hawa turun di Jeddah. Di dua tempat yang berbeda. Fajtama'a. Mereka keduanya bertemu di padang tersebut. Fata'arafa. Keduanya pun mengetahui, mengenal. Nah, tapi sekali lagi pendapat ini apa ikhwani? Tidak ada dalil. Sehingga yang benar pendapat kedua, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ambari rahimahullah. Al-Ambari berkata, li'anna Jibril 'allama al-Khalil al-manasik kullaha bi'Arafah. Setelah membangun Ka'bah, menyeru umat manusia untuk haji, tahu dari mana Nabi Ibrahim manasik? Kata Al-Ambari, malaikat Jibril mengajarkan kepada Ibrahim seluruh manasik haji yang ada di padang tersebut. Dan Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, A'arafta, apakah engkau mengetahui fi ayyi mawdhi'in tatuf, di mana letak engkau tawaf? A'arafta fi ayyi mawdhi'in tas'a, apakah engkau mengetahui di tempat mana engkau sa'i? A'arafta fi ayyi mawdhi'in takif wa tanhar, di tempat mana apakah engkau mengetahui menyembelih dan tempat wukuf? Nabi Ibrahim menjawab, Araftu, aku mengetahuinya. Araftu fasummiya bidzalika Arafah. Aku mengetahui. Dari situlah padang tempat tersebut dikenal dengan istilah Arafah. Dan pendapat ini datang dari hadis Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini berkaitan dengan apa? Puasa Arafah yang fadilahnya 2 kali puasa Asyura. Nah, hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebut dengan hari Id. Secara makna yang dimaksud dengan Id ini terjadi salah kaprah di antara umat manusia. Idul Fitri kembali apa? Kembali apa? Suci. Nah, seolah-olah baru keluar dari perut ibunya. Ini enggak benar. Enggak benar dari sisi bahasa, enggak benar dari sisi istilah syar'i. Yang dimaksud dengan Id sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Arabi menggunakan alif lam. Ibnul Arabi, Syekh Al-Malikiyah. Yang dimaksud dengan Id adalah sumiyal Idu Idan li'annahu ya'udu kullu sanatin bi farahin mujaddad. Kata Ibnul Arabi, yang dimaksud dengan Id adalah yang senantiasa kembali. Ada ya'udu dari arti kata kembali, yaitu yang kembali setiap tahun bi farahin mujaddad, dengan kegembiraan yang baru. Dan memang terus kembali. Ini yang dimaksud dengan apa? Id. Dan hukum salat Id, ikhwani afidhakumullah, adalah fardu ain, wajib. Fardu ain wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, kecuali yang berhalangan. Hadis Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah
amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal at'a. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan al-awatik, gadis-gadis yang mau balik, wal khuyat, bahkan wanita yang haid, wa zawatil khudur, dan wanita-wanita gadis-gadis yang sedang dipingit, yang siap untuk menikah. Kita keluarkan mereka, kata Ummu Atiyah, atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal khuyat fayatazilna al-musalla. Adapun yang datang bulan, mereka agak menjauh sedikit dari tempat salat. Yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Tujuannya untuk menyaksikan kebaikan dan ajakan kaum muslimin. Bareng bertakbir, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bareng di sini sama-sama, bukan komando, bukan jama'i. Mereka bertakbir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat mengeluarkan wanita-wanita tersebut, ada satu kejadian yang kemudian Ummu Atiyah minta fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihdana la yakunu laha jilbab. Wahai Rasulullah, ada satu rumah ketika saya keluarkan wanita, ada yang enggak punya jilbab. Apakah boleh tetap diam di rumah? Enggak punya apa? Cadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya saudari, teman meminjamkan jilbab kepadanya. Sampai diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminjam. Bahkan haid sekalipun diperintahkan untuk keluar. Menunjukkan tentang wajibnya salat ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajaba ala kulli dhatin nitaq al-khuruj fil idain. Wajib bagi wanita yang memiliki nitaq. Nitaq itu sarung yang panjang atau rok yang memiliki ikatan. Pakaian orang terdahulu. Rok yang memiliki ikatan. Pakaian panjang. Wajib bagi wanita yang memiliki nitaq untuk keluar di dua Id. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i yang dianut di negeri kita, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Dan pendapat ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dirojihkan oleh murid beliau Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hukmu Tariki Shalah, dan dirojihkan pula oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Sailul Jarrar, dan Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, dan yang terakhir Imam Al-Albani sampai menulis kitab khusus yang berjudul Salatul Idain, salat dua Id. Tempatnya di lapangan. Ini sunnah. Tempatnya di mana? Di lapangan. Mulai zaman Nabi SAW, begitu pula zaman para khulafa Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tidak mereka pindah dari lapangan, melainkan ada uzur. Hujan, angin kencang, mungkin dingin yang begitu dahsyat. Nah, kalau di kota ini, ya uzur yang nampak adanya penampakan kesyirikan. Berupa berhala di lapangan, patung-patung disembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di lapangan-lapangan tersebut. Nah, maka ini kembali boleh di masjid. Hukum asalnya sunnah adalah di lapangan. Kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat lebih afdal di masjid, tapi beliau ngasih syarat. Kalau mencukupi. Kalau enggak mencukupi, kata beliau, tetap di lapangan. Kalau mencukupi, masjid lebih baik. Tapi pendapat yang benar, karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di lapangan, kecuali ada udzur.
Kapan waktunya? Dimulai ketika matahari seukuran tombak. Seukuran apa? Tombak. Diakhiri ketika matahari sudah tergelincir, masuk waktunya zuhur. Sholat id jam 9 boleh? Hah? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Seukuran tombak diakhiri kapan? Ketika zawal tergelincirnya matahari. Yang paling afdal, ikhwani afidhakumullah, kita berbicara yang paling afdal, yang paling mendekati kepada sunnah Nabi SAW, mensegerakan sholat apa dan mengakhirkan sholat apa? Menyegerakan sholat apa? Idul Adha, agar segera menyembelih, dan mengakhirkan sholat Idul Fitri agar memberi keluasan bagi yang belum membagikan zakat fitrah untuk dibagi. Sunnahnya apa ikhwani afidhakumullah? Yang dianjurkan sebelum sholat, mandi. Walaupun tidak ada dalil sahih dari Nabi SAW. Bahkan kata Al-Bazzar, la a'lam hadithan sahihan fi ghuslin Nabi SAW bil idain. Aku tidak mengetahui satu hadis sahih yang membahas bahwasanya Nabi SAW mandi di 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi di sana ada athar dari para sahabat, banyak sekali yang mengajarkan kepada kita. Beliau mandi, mereka bersih, membersihkan diri sebelum sholat. Maka kita mengambil petunjuknya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Di antara yang dinukilkan dari sahabat Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah ibn Umar orang yang paling gigih menerapkan sunnah. Ibnu Umar mandi, menggunakan pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus nggak harus apa? Baru, bersih, rapi. Kalau bisa pergi ke musola, pergi ke lapangan, atau pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Kata Ali bin Abi Thalib, minas sunnah an nakhruja fil idi masyian. Merupakan sunnah kita berjalan menuju kepada Id. Tujuannya apa? Biar semarak. Syiar-syiar ini kalau kaum muslimin semuanya berjalan. Kecuali tua renta, sakit, atau yang jaraknya terlalu jauh. Maka tidak mengapa menggunakan kendaraan. Dianjurkan pula ikhwani afidhakumullah, makan sebelum Idul Fitri dan makan setelah sholat Idul Adha. Dianjurkan makan sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Kemudian ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, bahwasanya sholat ini tentu dilakukan 2 rakaat dan tidak ada azan, tidak ada iqamat, dan tidak ada sholat qobliyah maupun ba'diyah. Sebagaimana azhar Ibnu Abbas, la salata qablaha wa la ba'daha. Enggak ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Tapi ikhwani afidhakumullah, di sana ada sebuah hadis yang nampaknya kontradiksi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW setelah sholat Id, beliau masuk ke dalam rumah dan sholat 2 rakaat. Raja'a ila baitihi wa shalla raka'atain. Bagaimana dikompromikan ini?
Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW gak sholat qobliyah maupun ba'diyah. Jawabannya ikhwani afidhakumullah, itu di lapangan. Gak ada qobliyah, gak ada apa? Ba'diyah. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, dianjurkan menambah sholat berapa? 2 rakaat. Kecuali apa? Kecuali sudah masuk waktu adzan Isya. Kecuali apa? Tahiyatul bagi yang sholat di masjid. Maka didahului sebelum sholat Id dengan sholat tahiyatul masjid. Bagi yang sholat di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.